Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Fajri. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, teori efek media massa. Teori efek media massa adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang, baik individu maupun kelompok, yang mengakibatkan dirinya terpengaruh oleh media massa sehingga ia mengetahui apa yang awalnya tidak diketahui karena media massa yang semakin canggih. Contohnya televisi, yang hampir keseluruhan semua masyarakat mempunyai dengan adanya mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan, sehingga banyak yang cenderung agresif dan suka meniru, baik itu dari segi penampilan, gaya, dan lain-lain. Yang kedua, teori fungsional. Teori fungsional adalah perubahan sikap seorang tergantung pada kebutuhannya. Contohnya, individu yang menginginkan dirinya dianggap berwawasan internasional akan bersikap positif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan negara lain. Sikap ini memberikan fungsi bagi individu dalam mengekspresikan nilai yang dianut. Yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan adalah di mana seorang tertarik pada yang lain didasarkan atas kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan. Contohnya, dalam menyelesaikan suatu masalah, Andi mengemukakan pendapatnya. Pendapat Andi ternyata memiliki kesamaan dengan pendapat Rizka, sehingga Rizka pun akhirnya mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Andi. Yang keempat, teori distorsi kognitif. Teori distorsi kognitif adalah berpikiran secara berlebihan dan tidak rasional, didefinisikan dalam terapi kognitif dan variannya, yang dalam teori yang mengakalkan gangguan psikologis tertentu. Teori distorsi kognitif pertama kali diajukan oleh David D. Burns, MD. Contohnya, ketika seseorang yang dikagumi membuat kesalahan kecil, kekaguman berubah menjadi rasa muak. 5. Teori The Bullet, The Theory, dan teori peluru atau teori peluru. Teori peluru merupakan konsepsi pertama yang muncul berkenaan dengan efek komunikasi persuasif. Disebut pula dengan hypodermic needle teori atau teori jarum hipodermik. Kadang-kadang disebut pula transmission belt theory atau lajur transmisi. Dalam teori ini dibahas mengenai pengaruh pesan yang disalurkan melalui media, dan mengatakan bahwa media massa itu ampuh untuk mengubah perilaku massa. Contohnya, seseorang yang memprovokasi temannya ke media sosial sehingga orang-orang akan merasa bahwa pesan yang disampaikan itu benar dan membenci orang yang terprovokasi. Itulah 5 teori komunikasi menurut saya.